Corona bukanlah penyebab elektabilitas DKI 1 turun, hanya memperjelas ketidakmampuannya. Dilansir dari siword.com, ditulis oleh Widodo SP. Masih terkait elektabilitas tokoh berdasarkan survei indikator politik Indonesia yang menghasilkan 10 tokoh teratas dan tingkat elektabilitas berbeda yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai dua tokoh dengan perolehan elektabilitas tertinggi. Bedanya, jika Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, maka Prabowo mengalami penurunan elektabilitas. Hal yang sama terjadi pada Gubernur DKI Jakarta yang disebut oleh laman Merdeka mengalami penurunan elektabilitas karena virus corona. Maksudnya, gara-gara dianggap kurang becus menangani dampak dari serbuan corona yang melanda Jakarta, maka elektabilitas orang ini menurun mungkin karena sukanya konferensi pers tanpa pernah turun ke lapangan ya. Entah karena takut tertular atau memang menjaga wibawa bahwa pemimpin yang berhasil itu adalah yang berada di balik layar. Tunjuk sana, tunjuk sini, konvers, lalu bikin pernyataan hasil bolak-balik kata. Nah, terkait kesimpulan yang dipakai sebagai judul berita, saya sih tidak setuju. Kalau menurutnya elektabilitas DKI 1 juga tokoh lain, semisal Gubernur Jawa Timur, semata-mata karena imbas virus corona yang berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Hal yang sama dengan masalah yang terjadi di Solo, di mana Solo 1 mengakui kehabisan dana untuk membayar listrik dan pernah mengaku hal yang sama untuk membayar ke BPJS. Pokoknya semua salah corona, kasihan juga corona, disalah-salahkan terus. Memang pada satu sisi, kita melihat efek mengerikan dari corona ini, tetapi sesungguhnya virus yang menyebar pertama kali di Wuhan ini juga terbilang berjasa menyikap tabir dari para kepala daerah khususnya, sehingga masyarakat bisa menilai apakah mereka beneran bisa bekerja sesuai kapasitas sebagai pemimpin daerah atau tidak. Terkhusus DKI 1, tanpa ada corona saja kinerjanya kita sudah tahu seperti apa. Masih ingat awal 2020 yang dibuka dengan banjir besar yang mengenai cukup banyak wilayah di Jakarta. Saat itu jelas corona belum merebak dan belum menghantam sendi kehidupan manapun di masyarakat, khususnya di Jakarta. Konteks yang sedang kita bahas. Terus, saya ingin mengungkit kembali yang ini. Apakah anggaran lem Aibon yang pernah diungkit kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI beberapa waktu lalu adalah kesalahan dari corona juga? Bagaimana dengan hilangnya pepohonan di Monas secara mendadak yang sampai sekarang sepertinya belum jelas pertanggungjawabannya? Uang panjar Formula E juga gimana tuh? Belum lagi proyek-proyek anfaidah lainnya, semisal bongkar pasang trotoar, monumen bambu yang terlihat seperti orang berpelukan, juga monumen batu bersusun, gabion, plus penutupan kali item dengan jaring semasa pagelaran Asian Games 2018. Silakan pikir-pikir lagi, apakah dengan beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa gubernur pilihan 58% warga DKI Jakarta yang keblinger dengan bahasa santun dan bolak-balik kata, ditambah politisasi ayat dan mayat yang jelas terjadi selama masa kampanye, adalah pemimpin yang bisa bekerja dan pantas mendapatkan elektabilitas yang bagus? Jangan bercanda. Jadi, berhenti menganggap bahwa virus corona sebagai penyebab tunggal dan utama dari menurunnya tingkat elektabilitas pemimpin daerah atau tokoh tertentu, terutama yang duduk di kursi empuk DKI 1. Sekali lagi, hadirnya corona dengan segala masalahnya hanya semakin memperjelas ketidakmampuan bekerja dari seorang yang hanya pandai mengolah kata saja, juga berteori tentang segala sesuatu. Jangan tanya soal praktek nyata dan teori yang berjibun itu, atau pengabdian untuk masyarakat yang dipimpin, seperti yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah atau Bu Risma di Surabaya. Makanya tak heran, semakin banyak corona dianggap berulah, maka kondisi di Jakarta dengan segala kebijakan di bawah komando orang ini rasanya kok semakin amburadul, kalau tidak boleh disebut semakin ambiar. Mungkin kelak jika sampai DKI 1 ini terjebak atau tidak lagi menjabat secara politis, kemampuan olah katanya tetap akan berguna sih. Tapi mungkin orang ini akan ada di barisan seperti Rocky Gerung, Fadlizon, Tengku Zul, atau Roy Suryo yang terlihat pandai olah kata, tetapi sumangsinya kepada negara 0%, bahkan malah minus. Begitulah Kura-Kura Siword, tulis komentar kamu di bawah ini.